Manfaatnya nanas buat tubuh apa aja, Dok? Manfaatnya terkait dengan gulanya, memberikan sumber energi. Oh iya. Iya dong, kan ada gulanya. Terus terkait dengan seratnya, mempermudah ke belakangnya. Jadi yang sembelit-sembelit menjauh tuh. Serat itu nggak cuma bikin cepet kenyang, tapi juga bikin lama laparnya. Di dalamnya kan ada kaliumnya. Tadi gula udah, serat udah, vitamin udah, kalium. Nah kaliumnya ini bisa membantu menurunkan tekanan darah. Terus karena dia ada seratnya dan ada kaliumnya, juga membantu menurunkan kadar kolesterol. Terus juga membantu mengeluarkan asam urat buat teman-teman sahabat Sonora yang asam uratnya berlebih. Dokter Santi, kalau gitu apa efek sampingnya kalau kita makan nanas secara berlebihan? Kan tadi katanya nggak boleh tuh makannya berlebihan. Nah, efek sampingnya yang pertama terkait dengan kandungan asamnya. Karena dia asam, kalau makannya berlebihan maka akan timbul gangguan pencernaan. Mual lah, kembung lah, perutnya sebah lah, perutnya perih gitu kan. Atau ke bawah, diare gitu. Terus bisa juga terkait dengan asamnya menyebabkan gigi jadi cepet bolong, cepet patah, cepet tanggal giginya. Karena lapisan yang paling luar dari gigi, lapisan enamel itu akan makin menipis dengan konsumsi makanan atau minuman yang asam. Apalagi kalau habis makan atau minum yang asam, kita sikat gigi. Jadi kalau mau sikat gigi, sahabat Sonora, jangan langsung sesudah makan. Tunggu 45 menitan, baru boleh sikat gigi. Ini makan apapun ya, nggak cuma habis makan nanas? Terutama yang asem. Tapi pada dasarnya, makan apapun sebaiknya tunggu dulu 45 menit. Jadi jangan langsung sikat gigi. Makanya kalau misalnya mau sarapan, lebih baik sarapan dulu. Habis itu gosok gigi. Enggak, mandi dulu. Jadi habis sarapan, mandi dulu segala macam. Nah, sikat giginya paling akhir supaya ada jeda waktu antara makan dengan sikat gigi. 40 menit tuh ya? 45 menitan lah kurang lebih. Makanan yang asem. Tadi kan udah terkait dengan asamnya. Sekarang terkait dengan kandungan bromelennya. Nah, terkait kandungan bromelennya ini, kalau dimakan berlebihan kan tadi itu mulutnya gatel. Oh iya. Terus lidahnya gatel, rasa terbakar, iritasi. Terus bisa juga ke gangguan saluran pencernaan seperti efek dari si asam tadi itu. Gitu. Oke. Kondisi seperti apa, Dok? Orang nggak boleh makan nanas. Emang ada ya orang nggak boleh makan nanas? Ada. Ada. Siapa aja tuh? Yang alergi. Oh ya, iya jelas alergi ya. Karena walaupun jarang ada orang yang alergi dengan nanas. Kalau alergi ya udah jangan makan. Ya tapi ada juga sih orang yang alergi sama buah ya. Ya berarti kan itu nggak doyan kali. Alasan aja lu. Berarti teman saya alasan tuh. Iya nih. Nanti saya kasih di komen tuh, di tag, awas. Temennya si Sony namanya Wicak. Pasti tuh dia tuh. Alasan. Selain itu yang alergi, apalagi kondisi orang nggak boleh makan nanas? Sebenarnya bukan nggak boleh sih, nggak boleh banyak-banyak ya. Itu tadi yang punya gangguan pencernaan, jadi mungkin punya GERD, punya sakit emah, atau yang mungkin giginya udah mulai sensitif gitu, jadi harus hati-hati. Terus untuk orang-orang yang sedang minum obat-obat, misalnya obat pengencer darah atau minum antibiotik, terutama yang jenis amoxicillin atau tetracycline, itu tuh bisa konsumsi nanas akan meningkatkan si antibiotik itu penyerapannya di dalam tubuh. Nah, memang sih secara kalau kita lihat dari satu sisi bagus dong, karena meningkat. Berarti kan efek bekerjanya jadi meningkat gitu. Iya, dari sisi itu iya. Tapi karena kandungannya meningkat, karena penyerapannya dipermudah oleh si nanas, maka potensi untuk gangguan efek sampingnya juga meningkat gitu. Terus orang-orang yang minum pengencer darah itu juga harus hati-hati gitu. Jadi sebelum, kalau makan nanasnya dalam jumlah yang biasa nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Tapi kalau makan nanasnya agak berlebihan, harus hati-hati untuk orang-orang itu. Kalau gitu gimana sih, Dok, caranya mengonsumsi nanas supaya pertama nggak berlebihan, supaya kita bisa tetap tenang, nggak khawatir, dan kita bisa dapetin seluruh manfaat yang terkandung di nanas secara optimal? Gimana caranya yang benar? Yang pertama, jaga porsinya. Paling banyak tuh 1-2 cup satu hari. 1-2 cup. Terus yang kedua, kalau misalnya menjaga
si asamnya, kandungan asamnya itu tidak mengganggu tubuh kita, maka ketika mengkonsumsi usahakan konsumsi nanas dilakukan setelah makan. Jadi jangan perut kosong. Dijeda dulu nggak habis makan, tunggu boleh langsung. Oh, boleh langsung ya. Okay. Terus usahakan konsumsi nanasnya itu disertai dengan sesuatu yang misalnya yogurt atau misalnya susu. Atau dicampur gitu ya, boleh? Dicampur boleh gitu, sehingga jadi lebih enak lah, lebih creamy, rasanya juga lebih, dan asamnya lebih ternetralkan oleh kandungan yogurtnya. Jadi kebayang deh enak pasti ya, dicampur susu. Iya, gitu campur susu boleh. Selain netral juga di lidah juga kerasa ini juga creamy. Dan kalau misalnya pun udah gatal kan ada juga yang ya makannya sih cuma 1 mangkok doang sih, tapi udah terlanjur gatal, gimana dong? Itu boleh tuh kasih yogurt, makan yogurt gitu ya. Itu membantu menghilangkan si rasa gatal, rasa terbakar yang ada di mulut, atau makan madu. Kok makan madu, minum madu? Madu kok dimakan, minum? Bukan dimakan, dioles. Oh, dioles. Tapi sebenarnya mau dibikin air madu juga boleh sih. Kalau nggak doyan, pakai air anget boleh gitu. Walaupun efeknya nggak sedrastis yogurt atau madu, air hangat atau air kasih madu dikit diminum boleh, atau madu dicampur yogurt diaduk gitu kan enak juga. Dimakan pelan-pelan gitu juga menghilangkan rasa gatal. Kalau pakai garam gimana, Dok? Apakah jadi garam dan madu? Malam chaos ini. Nanas madu pakai garam. Cakep. Nih, cakep. Nggak ada. Bukan pantun. Bukan pantun. Gimana kalau pakai garam? Untuk apa nih? Untuk menghilangkan rasa. Kan tadi bisa pakai nanas susu, itu supaya hilang sedikit bromelinnya, itu boleh dicuci dengan si air garam. Jadi air dicampur garam, di nanasnya direndam kira-kira 1 menit, habis itu dibilas, itu akan mengurangi si atau ambil gula, digosok, itu juga berkurang. Oke. Atau enggak jangan dimakan. Iya. Atau enggak direndam udah tinggalin. Nggak tahu buat siapa. Pokoknya direndam. Buat yang lain aja gitu ya. Iya. Itu dia cara makan buah nanas yang betul. Ternyata makan buah aja ada caranya ya. Ribet ya? Nggak ribet. Nggak ribet ya. Yang penting jangan lupa sahabat Surah, kalau bermanfaat seperti biasa dong di-subscribe. Udah belum? Kalau udah, coba di-like dulu. Kalau udah di-like, di-share juga. Kalau udah di-share, komen juga. Kalau udah semuanya, tungguin aja. Kamu Sehat episode berikutnya. Dan jangan lupa Dokter Santi. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Dah.